Selagi berkelana di hutan mencari biji-bijian dan tumbuhan layak pangan, petani Shenong secara tak sengaja meracuni dirinya sendiri 72 kali. Namun, sebelum racun itu menghabisi nyawanya, sehelai daun melayang ke mulutnya. Ia mengunyahnya dan ia pun hidup kembali. Seperti itulah teh akhirnya ditemukan. Setidaknya, demikianlah kata legenda kuno. Teh tak mampu menyembuhkan racun. Namun kisah Shenong, pelopor pertanian Tiongkok yang mistis ini, menyorot pentingnya teh bagi Tiongkok kuno. Bukti arkeologi berkata, teh pertama kali dibudidayakan di Tiongkok sejak 6.000 tahun yang lalu, atau 1.500 tahun sebelum para Fir'aun mendirikan piramida Agung Giza. Teh dimakan layaknya sayuran atau dimasak dengan bubur biji-bijian. Teh beralih dari makanan menjadi minuman 1.500 tahun yang lalu, ketika tahu bahwa kombinasi panas dan uap bisa menciptakan berbagai rasa yang kompleks dari dedaunan tersebut. Setelah ratusan tahun mengubah cara penyuguhan, sekarang umumnya teh dipanaskan, dikemas dalam bentuk padat, ditumbuk menjadi bubuk, dicampur dengan air panas, dan dibuat menjadi minuman yang dijuluki mocha atau matcha. Matcha menjadi sangat populer dan terciptalah budaya teh Tiongkok yang unik. Teh menjadi subjek buku dan puisi, minuman favorit para raja, serta media bagi para seniman. Mereka melukis gambar-gambar menakjubkan di buih teh, seperti seni espresso yang kita temui di kedai kopi zaman sekarang. Pada abad ke-9 dinasti Tang, tanaman teh dibawa ke Jepang untuk pertama kalinya oleh seorang rahib. Orang Jepang kemudian mengembangkan ritual teh khas Jepang, sehingga terciptalah upacara minum teh Jepang. Dan pada abad ke-14, dinasti Ming, sang raja Tiongkok mengubah standar dari teh yang dipres menjadi teh daun. Saat itu, Tiongkok masih punya monopoli penuh atas pohon teh di dunia, dan teh pun menjadi salah satu dari 3 barang ekspor Tiongkok terpenting, di samping tembikar dan sutra. Tiongkok pun memiliki kekuatan dan pengaruh ekonomi yang besar seiring dengan penyebaran kebiasaan minum teh di dunia. Penyebaran itu benar-benar dimulai sekitar awal tahun 1600-an saat pedagang Belanda membawa teh ke Eropa dalam jumlah yang besar. Ratu Catherine Braganza, seorang wanita bangsawan dari Portugal, memopulerkan teh di kalangan aristokrat Inggris ketika beliau menikahi Raja Charles II pada tahun 1661. Saat itu, Britania Raya berupaya melebarkan pengaruh koloninya serta menjadi kekuatan baru yang menguasai dunia. Seiring berkembangnya Britania Raya, minat terhadap teh pun menyebar luas. Pada tahun 1700, teh di Eropa dijual 10 kali lipat lebih mahal dari kopi, dan teh saat itu masih hanya ditanam di Tiongkok. Bisnis teh sangat menguntungkan sehingga kapal Clipper, kapal layar tercepat di dunia, diciptakan atas ketatnya persaingan para sekutu dagang barat. Semua berlomba membawa teh ke Eropa terlebih dahulu demi memaksimalkan laba. Awalnya, Inggris membayar teh Tiongkok dengan perak. Saat perak dirasa terlalu mahal, mereka menawarkan untuk menukar teh dengan bahan lain. Opium. Opium menjadi masalah kesehatan di Tiongkok karena orang-orang menjadi kecanduan. Pada tahun 1839, seorang pejabat Tiongkok memerintahkan bawahannya untuk memusnahkan masal kiriman opium Inggris sebagai perlawanan terhadap pengaruh Inggris. Aksi ini mencetuskan perang candu pertama antar kedua negara. Terjadilah pertempuran di sepanjang pesisir Tiongkok hingga tahun 1842. Ketika dinasti Qing kalah, menyerahkan pelabuhan Hong Kong kepada Inggris, dan melanjutkan perdagangan dalam situasi yang merugikan. Perang itu melemahkan kedudukan Tiongkok di dunia selama seabad lebih. Perusahaan Hindia Timur Britania pun ingin menanam teh sendiri dan mengendalikan pasar lebih jauh. Ahli botani Robert Fortune ditugaskan untuk mencuri teh dari Tiongkok dalam sebuah operasi rahasia. Ia menyamar dan menempuh perjalanan yang berbahaya melewati daerah Gunung Teh Tiongkok, dan menyelundupkan pohon teh serta pekerja teh berpengalaman ke Darjeeling, India. Dari sana, tanaman teh menyebar lebih jauh, mempercepat pertumbuhan teh sebagai komoditas sehari-hari.
Hari ini, teh adalah minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi setelah air. Mulai teh Rize Turki yang manis, hingga teh mentega Tibet yang asin. Ada banyak cara menyuguhkan minuman ini, sebanyak jumlah budaya di dunia ini. Semoga bermanfaat.